Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tawang Arfandia dengan NIM 432250001 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Peradaban. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum berjudul Sejarah Teori Sosiologi. Teori ini saya baca dari buku Sosiologi 1 Pengantar karya Profesor Dr. Surjono Sukanto tahun 2019, diterbitkan Raja Grafindo Persanda di Kota Depok. Materi ini menurut lintasan sejarah sosiologi yang mencangkup masa sebelum Agustus Komi, era Bapak Sosiologi Agus Komi, dan pasca Agus Komet. Yuk, mari kita simak hasil resum saya di video kali ini. Yang pertama, apakah teori? Satu teori pada hakikat merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu, dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Suatu variabel merupakan karakter dari orang-orang, benda-benda, atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda, seperti misalnya usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. 2. Perhatian terhadap masyarakat sebelum komik. Masa Agus komik dipakai sebagai patokan karena sebagaimana dinyatakan di muka komik yang pertama kali memakai istilah pengertian sosiologi. Sosiologi dapat dikatakan merupakan ilmu pengetahuan yang relatif muda usianya karena baru mengenal perkembangan sejak masa komik tersebut. Akan tetapi di lain pihak perhatian serta pikiran-pikiran terhadap masyarakat manusia telah dimulai jauh sebelum masa komik. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi mengikuti sistem analisis secara organis dari Plato di dalam buku Politis. Aristoteles mengadakan suatu analisis mendalam terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Pengertian politik digunakannya dalam arti luas, mencakup juga berbagai masalah ekonomi dan sosial. Sebagaimana halnya dengan Plato, perhatian Aristoteles terhadap biologi telah menyebabkan mengadakan suatu analogi antara masyarakat dengan organisme biologis manusia. Di samping itu, Aristoteles menggarisbawahi katanya bahwa basis masyarakat adalah moral atau etika dalam arti yang sempit. Dapatlah dikatakan bahwa alam pikiran pada abad ke-17 tadi masih ditandai oleh anggapan-anggapan bahwa lembaga-lembaga masyarakat terkait pada hubungan-hubungan yang tetap. Hanya saja perlu dicatat bahwa sebagai akibat dari keterangan-keterangan yang diperoleh dari para pengembara dan misionaris, mulai tumbuh anggapan-anggapan tentang adanya relativitas atas dasar lokalitas dan waktu. Sejarah teori sosiologi. Teori merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, di mana fakta adalah sesuatu yang dapat diamati dan diuji secara empiris. Perhatian masyarakat sebelum komik. 1. Plato menelaah masyarakat secara sistematis dengan merumuskan teori organis tentang masyarakat yang mencakup bidang terhadap ekonomi dan sosial. 2. Aristoteles melakukan analisis terhadap lembaga-lembaga politik dan masyarakat. 3. Ibn Khaldun mengemukakan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa dalam masyarakat. 4. Zaman Renaissance terhadap nama-nama Thomas More dan Champlain
Kemplanella mengenai masyarakat and Machiavelli mengemukakan mengenai bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. 5. Hobbes menulis mengenai keadaan alamiah manusia yang didasari pada keinginan mekanis sehingga manusia saling berkelahi atau kontrak sosial. John Locke dan J.J. Rousseau menulis mengenai kontrak sosial. 7. Saint-Simon menulis tentang manusia yang hendaknya dipelajari dalam kehidupan berkelompok. 3. Sosiologi Auguste Comte 1798 sampai 1853. Auguste Comte yang pertama-tama memakai istilah sosiologi adalah orang yang pertama yang membedakan antara ruang lingkup dan isi sosiologi dari ruang lingkup dan isi ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Dia menyusun satu sistematika dari filsafat sejarah dalam kerangka terhadap pemikiran yang berbeda-beda. Menurut Comte ada 3 tahap perkembangan intelektual yang masing-masing merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya. Tahap pertama dinamakan tahap teologis atau fiktif, yaitu satu tahap di mana manusia menafsirkan gejala-gejala di sekelilingnya secara teologis, yaitu dengan kekuatan-kekuatan yang dikendalikan roh dewa-dewa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Penafsiran ini penting bagi manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang memusuhinya, untuk melindungi dirinya dari faktor-faktor yang tidak terduga timbulnya. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Comte dengan ini pengetahuan positif dan dinamakan letak sosiologinya? Menurut Comte, suatu ilmu pengetahuan bersifat positif apabila ilmu pengetahuan tersebut memutuskan perhatian pada gejala-gejala yang nyata dan konkret tanpa ada halangan dari pertimbangan lainnya. Dengan demikian, ada kemungkinan yang memberikan penilaian terhadap pelbagai cabang ilmu pengetahuan dengan jalan mengukur isinya ya positif, serta sampai sejauh mana ilmu tadi dapat mengungkapkan kebenaran yang positif. Hierarki atau tingkatan ilmu pengetahuan menurut tingkat pengurangan generalitas dan penembangan kompleksitasnya adalah 1. Matematika, 2. Astronomi, 3. Fisika, ilmu kimia, biologi, dan sosiologi. Hal yang menonjol dari sistematika Comte adalah penilaian terhadap sosiologi yang merupakan ilmu pengetahuan yang paling komit dan merupakan satu ilmu pengetahuan akan berkembang dengan pesat sekali. 4. Teori sosiologi sesudah Comte. 1. Gambaran menyeluruh dan lengkap tentang teori-teori sosiologi sesuai masa Comte tak akan mungkin diberikan pada bagian ini. Oleh karena itu, dipilih beberapa teori saja yang dikelompokkan ke dalam beberapa mazhab untuk memudahkan penyusunan teori-teori tersebut. Banyak yang dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain maupun data yang diperoleh dari penggunaan ilmu-ilmu tersebut. Pengaruh yang mencolok akan terlihat misalnya dari geografi, biologi, antropologi, ilmu hukum, dan lain sebagainya. Mengelompokkan ke dalam mazhab-mazhab akan didasarkan pada faktor-faktor tersebut sehingga akan dapat diperoleh satu gambaran yang minimal 27, yaitu 1. Mazhab geografi dari lingkungan, 2. Mazhab organisasi evolusioner, mazhab formal, mazhab psikologi, mazhab ekonomi, dan yang terakhir ada mazhab hukum. Cukup dari sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.